salah satunya. Yang lainnya saya nggak tahu. Kudus, kalau kalau yang mau nyebrang ke mana namanya, uh, nyebrang ke itu Karimun Jawa tuh Jepara itu ya, bukan Kudus ya, Jepara ya yang buat nyebrang ke Karimun Jawa itu. Ya jadi Kudus saya taunya iki udut. Rokok ya, bener ya, si Sampurna sama Jarum di sana ya. Ini bulu tangkis gitu, luar biasa. Nah, Ada sukun, balik, Pak. oh ada sukun juga, ya rokok sukun, rokoknya simbah-simbah itu. Nah, balik lagi nih ke ABLP gitu ya. Salah satu kelebihannya kalau misalkan kita melibatkan panca indera, kita melibatkan diri kita sendiri, kita akan belajar lebih banyak sehingga retensinya menjadi lebih kuat. Kita mau nyium bau belerang aja, kita harus bercapek-capek dulu naik gunung. Yang belajar bukan hanya sekedar otaknya, bukan hanya sekedar hidungnya, tapi bagaimana caranya naik gunung. Kita pelajari dulu, kita harus punya persiapan fisik yang bagus, kita harus tahu perbekalan apa saja yang kita bawa gitu ya. Saya ingat betul waktu itu saya pernah melakukan penelitian juga, nggak saya tulis di CV. Saya pernah tumbuhan apa saja yang bisa digunakan untuk survival dalam arti bisa dikonsumsi gitu ya di sepanjang jalur perjalanan Gunung Lawu lewat jalur Cemoro Kandang. Jadi naik turun itu ada jalur pendakian 5 meter di sebelah kanan dan 5 meter di sebelah kiri itu saya coba data tumbuhannya, mana sih tumbuhan yang bisa dimakan, yang bisa dikonsumsi, bisa diambil airnya, bisa diambil daunnya. Terus juga ada penelitian tentang tanaman obat. Kalau misalkan kita naik gunung itu kan ya harapannya kita akan baik-baik saja sampai turun, sampai pulang ke rumah. Tapi kalau terjadi kecelakaan misalkan seleo atau misalkan mungkin tergores, luka, sobek atau apa, bagaimana cara cara menangani kecelakaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang ada yang tersedia di situ. Jadi tumbuh-tumbuhannya juga sempat waktu itu tahun berapa ya? Sebelum 2006 malah kalau nggak salah. Itu didata. Jadi Merapi, Merbabu kalau nggak salah dengan Lawu itu sempat saya data juga. Cuman ya waktu itu saya masih belum aware sekali dengan model apa namanya penulisan ilmiah. Jadi datanya ada di mana juga udah lupa semua. Tapi ada ininya. Gitu. Nah, dengan cara seperti itu, dengan kita belajar langsung dengan panca indera kita, dengan pola psikologis kita, pemahaman-pemahaman kita, dan pola belajar yang lebih bervariasi, bahkan melibatkan lebih dari 3 ranah evaluasi. Kita tahu 3 ranah evaluasi itu kan ada afektif, kognitif, dan juga psikomotoris ya. Nah, belajarnya itu bukan hanya sekedar 3 itu, bahkan masuk ke metakognitif, dan mungkin yang lain gitu, emosional, dan lain-lain. Namun ada juga kekurangannya, kita nggak menutup apa namanya kemungkinan itu. Salah satunya apa yang namanya pembelajaran di lapangan itu pasti resikonya lebih tinggi daripada pembelajaran di kelas. Nah, resiko yang cukup tinggi ini nanti kalau di ABLP dipelajari dengan adanya manajemen resiko. Bagaimana sih kemudian resiko itu di-manage supaya bisa dipersiapkan dengan baik gitu. Resiko itu bisa dihindari kok gitu. Asalkan persiapannya cukup. Terus kemudian waktunya juga jadi lebih panjang. Nah, itu salah satu kekurangannya. Karena proses tahapan-tahapannya nih nanti yang seperti tadi ya 1, 2, 3, 4 itu juga butuh waktu gitu. Terus kemudian kesehatan dari mulai peserta dan semua yang terlibat itu juga harus cukup baik. Ya ini juga bisa menjadi kelebihan juga ya. Artinya kita harus mau nggak mau harus menjaga terus kesehatan kita gitu ya. Dan juga ini yang paling penting bicara mengenai konten materi pembelajaran. Nah, konten materi pembelajaran ini menjadi sangat acak kalau misalnya kita bicara tentang adventure based learning process. Meskipun begitu, itu masih bisa disiasati. Kita fokus kepada materi apa yang mau dipelajarin, bagaimana kita mengenal lokasi, itu juga penting. Jadi nanti kita misalkan mau perjalanan kemana gitu, kita harus tahu dulu nih, besok di sana tuh mau ngapain sih. Itu harus didata dulu, detail gitu ya. Jadi nggak kemudian kita memang bisa belajar apa saja dengan ke lapangan gitu ya. Tapi kalau dengan ABLP kita bisa memfokuskan apa sih yang mau kita pelajarin. Di Karimun Jawa misalkan saya pernah melakukan juga perjalanan ke sana. Apa yang mau dipelajarin? Di sana ada mangrove, di sana ada terumbu karang, di sana ada hutannya juga. Hutannya di Karimun Jawa itu kan tipikalnya berbeda dengan hutan yang ada di pulau-pulau besar. Bagaimana kemudian proses dispersalnya sampai ke situ itu menjadi hal yang menarik nanti yang bisa dipelajari di hutannya si Karimun Jawa misalkan, atau mengenai apa namanya
terumbu karangnya, otomatis kita juga harus punya kemampuan dulu. Kemampuan apa? Misalkan untuk menyelam, snorkeling dan lain-lain. Nah, itu apa namanya? Salah satu kekurangan-kekurangan yang ada di ABLP. Kita harus punya kemampuan lapangan yang cukup gitu. Karena apa? Semakin kita sering ke lapangan, semakin kita punya kemampuan atau kompetensi yang cukup untuk ke lapangan, maka insya Allah nih resiko bisa diminimalisir gitu. Karena kalau misalkan pun apa namanya resiko bisa di manage gitu ya. Kalau kita nggak punya kemampuan ya sama aja bohong gitu. Jadi di ABLP ini ya antara kelebihan dan kekurangan sebenarnya menjadi bias gitu ya. Bagi saya ya kalau hubungannya sama pembelajaran waktunya menjadi lebih lama, terus resikonya memang lebih tinggi dan memang tidak disarankan untuk menggunakan jumlah yang besar gitu. Karena nanti resikonya menjadi semakin tinggi lagi. Kira-kira begitu. Yuk lanjut. Nah, ini pertanyaan besarnya. Bagaimana belajar biologi menggunakan ABLP? Mungkin dari tadi ada teman-teman yang memang belajar di biologi, iya iki sinau biologi nganggo ABLP akeh banget sing kudu disiapke gitu ya. Ini apa bisa bahasa Jawa semua kan? Karena saya memang apa namanya sering banyak menggunakan kadang bahasa Indonesia, nanti kadang ganti pakai bahasa Jawa kalau pas lagi sadar gitu. Kalau pas lagi nggak sadar kadang bahasa Inggris, kadang bahasa Jerman, kadang bahasa Spanyol gitu, separuh nyolong gitu ya. Enggak ya. Oke, pertanyaan besarnya adalah bagaimana belajar biologi menggunakan ABLP. Mungkin itu menjadi pertanyaan yang sampai sekarang masih terngiang-ngiang gitu ya. Kira-kira seperti apa? Yuk, masuk slide selanjutnya. Nah ini sebelum masuk ke bagaimana cara belajar biologi, dari siapa saya banyak terinspirasi. Salah satunya dari si Junko Tabe ini. Ada yang kenal mungkin dengan Junko Tabe? Saya mengenal Junko Tabe itu dari bukunya Norman Edwin, salah satu senior pecinta alam di Indonesia. Junko Tabe ini ternyata ketika saya mencoba mencari tahu lebih gitu ya, ternyata beliau itu ahli ekologi dari Jepang. Luar biasa beliau. Akhirnya kemudian karena memang beliau ahli ekologi, terutama ekologi gunung, beliau menjadi Seven Summiter. Tahu ya Seven Summiter? Orang-orang yang apa namanya terobsesi untuk naik ke 7 gunung tertinggi yang ada di dunia di setiap benuanya. Gitu. Nah, si Junko Tabe ini termasuk salah satu Seven Summiter dari Jepang. Dulunya itu memang beliau juga sebagai ahli ekologi. Beliau pernah bilang, pergilah keluar dan gunung akan menjadi guru yang terbaik. Nah, ini luar biasa sekali karena dulu waktu pas saya di Mapala, saya juga lebih banyak naik gunung gitu dibandingkan kegiatan kemapalaan yang lain. Ini yang salah satu yang menginspirasi saya supaya saya juga tetap sering main keluar, tapi juga tetap mempertahankan keilmuan di biologi saya. Kira-kira begitu. Yuk, next. Nah, ini kira-kira. Ada yang mau memberikan pendapatnya? Silahkan minta izin sama moderator untuk apa namanya on mic gitu ya. Salah satu dari yang ada di sini dari berapa ini 85 partisipan. Kira-kira apa yang bisa dipelajari dari gambar ini? Gambar ini saya dapatkan di pinggir pantai, di pantai paling barat Yogyakarta. Waktu itu saya sedang jalan-jalan dengan salah satu profesor yang ada di jurusan pendidikan biologi, bersama juga teman-teman dari pasca sarjana. Saya mendapat ada peristiwa ini, terus kemudian saya foto. Nah, kira-kira hal apa yang bisa dipelajari dari gambar ini? Monggo, silahkan, open mic. Moderator nanti tolong dibantu ya kalau ada yang mau menyampaikan pendapatnya. Silahkan. Siapa yang mau bicara? Jangan saya terus yang bicara. Haus nanti saya. Ayo. Masa nggak ada dari 85 orang? Pasti ada, Pak. Pasti ada. Ayo, mana yang mau bicara? Jadi kalau belajar itu jangan hanya diam saja. Sistem tumbuhan.
Ya, boleh. Siapa? Ekosistem tumbuhan, Pak. Ini saya persilakan untuk open mic Mike, ya. biar bisa ngomong, ngobrol lah. Jangan cuma saya yang bicara. Saya nanti jadi orang yang kebanyakan bicara lagi. Ekosistem tumbuhan. Ekosistem tumbuhan. Siapa ini yang bicara nih? Iya, Ini dong, perkenalan dulu dong. Yang tadi dulu, yang tadi. Nah, nama saya Rida Nurrahman, Pak. Saya dari Unima Magelang. Yang oke. saya lihat tangkap itu Unima. ekosistem tumbuhan, Pak. Iya. Unima tuh Universitas Muhammadiyah Magelang. Oh, Universitas Muhammadiyah Magelang. Oke. UMM ya, UMM itu. Yang saya pelajari itu tentang ekosistem tumbuhan. Ekosistem tumbuhan. Apa yang dipelajari dari ekosistem tumbuhan dari gambar ini? Kalau dilihatnya itu saya membutuhkan satu sama lain antara tumbuhan dan hewan, Pak. Oke, adanya interaksi gitu ya antara organisme yang satu dengan organisme yang lain. Organisme yang satu dengan yang lain ini apa? Organisme yang terlibat di interaksi tersebut apa saja? Kayak kupu-kupu sama tanaman bunga, Pak. Nek dilihat. Ini kupu-kupu kan? Enggak, dari gambar ini aja dulu. Kalau kupu-kupu ya banyak, kupu-kupu dengan bunga juga pasti ya. Sebuah contoh interaksi. Tapi dari gambar ini saling menguntungkan satu sama lain. Ya, saling menguntungkan satu sama lain. Artinya kita bisa belajar simbiosis mutualisme di sini ya. Tapi apa yang menjadi keuntungan dari masing-masing organisme tersebut? Bunga mendapatkan serbuk sari dari tanamannya, tanaman bisa berkembang biak dengan Oke ya, bahwa masing-masing organisme punya keuntungan dari keterlibatan antara interaksi tersebut. Itu salah satu yang bisa dipelajari. Kita menyebutnya sebagai simbiosis mutualisme gitu ya. Kalau dalam biologi dikenal istilah itu gitu ya. Terima kasih. Siapa tadi namanya? Rida Nurrahman, Pak. Oke, nanti minta hadiah sama ini ya, panitia ya. Panitia sudah nyiapin hadiah kok. Ya, jadi waktu itu saya jalan-jalan gitu ya dengan salah satu profesor yang ada di UNY, kemudian saya menemukan peristiwa ini. Ini adalah satu gejala peristiwa gitu ya. Kita tahu kalau di SMA ada materi tentang gejala biologi gitu. Nah, ini adalah sebuah gejala peristiwa, gejala proses gitu ya. Di mana ada dua organisme yang saling berinteraksi. Nah, foto ini kemudian saya publish gitu di media sosial yang saya miliki. Saya beri nama polinator. Gitu. Saya terinspirasi dengan justru malah bukan hanya sekedar dari interaksinya gitu ya, tapi dengan desain bagaimana sih kemudian si bunga ini dengan serbuk sari dan juga tangkai putiknya itu bisa memfasilitasi si kumbangnya ini gitu ya, memfasilitasi kumbangnya ini untuk dia bisa mengambil makanan yang dalam arti notabene di sini mungkin madu gitu ya, dari si tumbuhan itu sendiri, si bunga itu sendiri, tapi si bunganya sendiri jadi di antara cephalothorax ya, si kumbang ini di antara kepala dengan abdomen itu, si bagian belakangnya punggung itu ketempelan sama serbuk sarinya. Jadi serbuk sarinya itu melengkung gitu, melengkung, dia menempel di si atas. Nah, ketika nanti si kumbangnya masuk, dia akan menempel tuh di bagian ininya, punggungnya lah gitu ya, bagian kalau kita ya tangkuk gitu ya, kayak sambungan antara leher dengan kepalanya itu. Nah, nanti ketika dia masuk ke bunga yang lain, si serbuk sari itu nantinya akan menempel di kepala putik yang ada di situ. Serbuk sarinya warna agak kuning-kuning kecil-kecil sekali, kelihatan waktu pas
Saya bukan hanya sekedar moto cepat terus lalu saya tinggal gitu ya. Saat itu saya amati si kumbangnya ini. Dia hinggap ke daun yang satu, daun yang lain gitu. Di situ menjadi sebuah pola pembelajaran yang ya seperti itulah kira-kira pola pembelajaran ABLP ya. Ada gejala proses, ada gejala peristiwa yang bisa direkam. Lalu kemudian ketika nanti sudah sampai di kampus, ini bisa kita bahas bareng-bareng. Wih, ngopo sih si kumbangnya kok bisa seperti itu gitu ya. Bagaimana pola interaksinya? Apa sih yang menjadi keuntungan dari organisme yang satu dan organisme yang lain? Kita kaji, kita buka literaturnya gitu. Jadi di situ pola belajar kita dengan lingkaran si David Kolb itu tadi. Kita jadi tahu lebih dalam gitu ya. Oke? Sip. Masuk ke gambar berikutnya. Coba silahkan. Slide lanjut. Nah, yang tadi menjawab di close mic itu Bu moderator. Ya. Lanjut yuk ke slide selanjutnya. Nah, slide selanjutnya ada capung nih. Wah. Ada yang udah pernah ketemu capung ini? Model apa gambar capung yang ini? Jenis capung 2 ini ada yang udah pernah ketemu? Ada nggak di Kudus? Adanya di Tasik, Pak, kalau di saya. Adanya di? Tasik, kalau saya di Tasik, Pak, adanya. Di Tasik. Wah, siapa nih yang dari Tasik? Jauh sekali. Saya, Pak. Kumaha, Damang? Alhamdulillah saya, Pak. Alhamdulillah. Iya, karena dulu saya juga besarnya di Bogor gitu ya, jadi sama-sama sarwawe orang Sunda gitu ya. Iya, Pak. Gimana di Tasik ketemunya di capung yang atas atau capung yang bawah nih? Ini capung yang sama apa enggak sih? Pak. Beda, Pak. Beda ya? Iya. Tahu nggak capungnya itu namanya apa? Mungkin tahu juga nama-nama capung gitu kan? Ada tahu? Pak, di Tasik. Kenapa? Kumaha? Kalau di Sunda papatong gitu ya. Di Sunda kan beda. Nya papat. Iya, maksudnya nama ilmiahnya gitu kan, biologi. Lamun nama ilmiahnya terang tuh? Terang, Pak, terang. Nah, nama ilmiahnya. Tahu nggak nama ilmiah dari yang atas atau sebelah kiri yang bawah gitu? Apa yang membedakan di antara keduanya? Ilmiahnya kungtu anis. Warnanya mungkin. Ya, warnanya beda, jelas. Warna sayapnya beda. Namanya apa? Namanya Papatong Nuye biasanya ketemunya di mana? Di sawah? Di balong, Pak. Apa di kebun? Di balong. Di balong, ya. Kenapa capung deket-deketnya sama balong? Tahu nggak? Karena suka sama air. Iya, kenapa capung sukanya sama air? Kenapa nggak suka sama saya? Itu sebagai salah satu hal yang bisa dipelajari loh di biologi. Kenapa capung sukanya sama air? Kan beda, kalau ikan suka sama air kenapa gitu. Jawabannya kenapa ikan suka sama air? Karena ikan yang hidup. Nah, kalau capung kenapa sukanya deket-deket balong? Karena ada yang tahu nggak kira-kira teman-teman yang lain? Kenapa si capung ini sukanya di dekat dengan kolam air, kolam ikan atau apalah air ya, balong bahasa Sundanya balong, kolam ikan gitu. Ada yang tahu nggak? Silakan, ini open mic. Nanti diizinkan sama moderatornya. Ya boleh open mic. Dipersilahkan. Silahkan, ada yang tahu nggak kenapa nih tadi disampaikan sama yang dari Tasik nih sering nemu capung ini deket sama kolam air. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa sih si capung kok senangnya deket kolam air? Itu juga bisa dipelajari dari sisi biologi. Ada yang namanya habitat dan ada yang namanya nisia. Nah, tuh. Itu jadi clue tuh.
Coba. Izin menjawab, Pak. Boleh, boleh. Siapa ini namanya? Chandra Putri Harisma. Oke. Di IAIN Kudus, jurusan Tajis Bulu. Ya. Capung itu sering deket di air karena meletakkan telur-telurnya di air, tapi menempel di tanaman yang di dekat air, Pak. Biar Oke. tidak. Yang jadi pertanyaan selanjutnya, kenapa sih si capung itu kok bertelurnya ada di tanaman yang dekat air? Kenapa coba? Biar tidak hanyut, Pak. Biar tidak hanyut. Kalau di air hanyut gitu ya. Oke. Ya, benar. Supaya tidak hanyut. Tapi kenapa kok dekat air lah? Kalau airnya banjir sih. Air yang seperti apa sih si capung ini? Banyak ya yang bisa kita pelajari ya dari dua gambar ini ya. Artinya kita tadi sedang belajar mengenai habitatnya si capung gitu ya. Belum lagi kita belajar dari nama ilmiahnya, dari ciri-ciri morfologinya. Kalau di perkuliahan bisa jadi nanti akan ada ini ya, entomologi namanya. Ilmu biologi yang mempelajari tentang serangga gitu ya. Ini salah satunya mempelajari tentang Odonata, yaitu capung gitu ya. Nah, si capung ini memang habitatnya tidak bisa lepas dari air. Itulah kenapa kita harus bisa menjaga perairan kita supaya tetap bersih gitu ya. Dalam arti bersih di sini maksudnya tidak tercemar loh ya, bukan bersih itu artinya harus bening gitu, enggak. Capung pun pada dasarnya mau kok hidup di air yang perairannya keruh, tapi keruh dengan tanah loh ya, bukan keruh artinya keruh tercemar bahan pencemar yang lain. Karena memang tadi sudah disampaikan oleh siapa namanya Chandra Putri ya. Oleh Chandra Putri bahwa Bu moderator punten itu yang lagi ngobrol di close mic aja. Tadi yang kalau nggak salah yang dari Magelang ya. Kayaknya lagi ngobrol sama temen yang lain malah itu. Bisa di close mic nggak oleh hostnya? Nah, sip. Ya, sudah, Pak. Terima kasih. Jadi salah satu yang bisa dipelajari misalkan dari sisi habitat capung gitu. Tadi udah disampaikan oleh Mbak Chandra ya. Si capung ini nggak bisa lepas dari perairan karena meletakkan telur-telurnya di ujung-ujung daun gitu ya, di ujung-ujung daun di dekat air gitu. Kenapa begitu? Karena pada dasarnya nanti ketika sudah menetas, nah ini si nimpa dari capung ini memang hidupnya di air, dia sebagai predator utama gitu. Coba nanti kalau misalnya berkesempatan kalian teman-teman nih boleh buka YouTube Naga Terbang dari Mendit kalau nggak salah ininya judul YouTube-nya itu bicara mengenai siklus perkembangan capung gitu ya, dari mulai bagaimana capung itu bereproduksi, kawin gitu ya, kopulasi, terus kemudian nanti meletakkan telurnya di dekat perairan, terus kemudian nanti nayat itu nimpa ya, capung muda sebelum bermetamorfosis menjadi capung dewasa yang seperti sering kita lihat saat ini di foto ini. Itu bicara mengenai habitat capungnya top. Kita bisa belajar pencemaran dari situ, kita bisa belajar entomologi dari capung ini, kita bisa belajar banyak hal gitu ya. Makanya kalau di ABLP perlu adanya apa sih yang mau kita pelajarin gitu ya, harus diarahkan dengan tepat gitu. Terus juga nih tadi saya sempat menanyakan dari yang dari Tasik ya, tadi ada kenal dengan nama ilmiahnya nggak? Ada yang tahu nggak nama ilmiahnya apa? Ada yang concern di capung nggak? Kebetulan di Universitas Negeri Yogyakarta nih ada kelompok studi mahasiswa ya, kelompok studi mahasiswa yang khusus memperhatikan tentang capung. Namanya KSO, kelompok studi Odonata. Sering disebutnya dengan nama Kinjeng Kampus gitu. Nah, saya pun belajar dari mereka juga ya, terutama juga dari teman-teman IDS. Saya juga punya cukup banyak teman di IDS, International Dragonfly Society. Nah, kalau capung yang sebelah atas kanan ini namanya Neurothemis terminata. Sedangkan kalau yang di bawah ini namanya Neurothemis ramburi. Gitu. Bedanya di mana? Nah, bedanya itu ada di kata kedua dari nama ilmiah, Epitaton specificum ya. Tahu ya Epitaton specificum ya? Binomial nomenklatur udah diajarin dong dari SMA bahwa kata kedua menunjukkan
penunjuk spesies. Ya, bukan menunjukkan spesies loh ya, tapi penunjuk spesies. Istilah biologinya adalah epitet dari dua capung ini. Kata pertama menunjukkan genus, genusnya sama, Neurothemis. Tapi ternyata punya epiteton spesifik yang berbeda. Yang kanan adalah terminata. Kenapa namanya terminata? Karena ada bagian sayap transparannya di ujung. Nah, ujung itu artinya dalam bahasa biologi, bahasa Latin, bahasa ilmiah itu terminate. Di ujung, terminata. Itulah kenapa kalau kamu naik bis sampai ke ujung, ujungnya itu namanya terminal. Nah, gue, ya. Ujung bis itu namanya terminal. Karena apa? Karena memang berada di ujung rute maksudnya, ujung rutenya bis. Nah, ini sama, si sayap ini ada bagian yang apa namanya transparan gitu ya. Di bagian ujung, makanya kemudian si capung ini diberi nama Neurothemis terminata karena ada transparannya pada bagian ujung. Sedangkan yang ini, yang bawah, yang sebelah kiri, itu namanya ramburi dari nama orang. Si ramburi itu nama orang. Rambur. Jadi dia sebagai ahli capung, ahli Rhodonata, kemudian dia mengidentifikasi pertama kali si capung ini, yang kemudian diidentifikasi menjadi pakai nama dia gitu ya, pakai ramburi. Nah, apa bedanya? Bedanya adalah pada sayap kedua, sayap belakang. Pola warna transparannya. Kalau yang ramburi ini berbelok ke belakang ya, nggak seperti yang terminata ini hanya benar-benar di ujung dia datar gitu ya, tapi berbelok ke belakang warna transparannya itu. Kelihatan ya? Itu sebagai salah satu ciri utama yang membedakan antara Neurothemis terminata dengan Neurothemis ramburi. Itu baru belajar mengenai morfologinya kita. Mau belajar dari apanya lagi? Oh, banyak sekali ya. Mau belajar morfologinya mulai dari apa yang disebut dengan nama pterostigma. Wah, ya. Nih, bagian sayap nih namanya pterostigma. Ada noktah, ya. Ptero itu artinya sayap dalam bahasa biologi ya. Stigma itu artinya titik, noktah gitu. Nah, masing-masing pterostigma ini juga berbeda di masing-masing spesies. Itu bisa jadi indikator ini juga, indikator penunjuk jenis juga. Nah, gitu. Itu banyak sekali nanti yang bisa dipelajari. Lanjut ya. Yuk. Kira-kira bisa belajar apa lagi dari gambar selanjutnya? Ini saya coba gambar yang lebih, apa namanya, lebih sering orang temui. Nah, nih, ada yang tahu? Ada yang tahu ini apa? Ayo audiens. Moderator, punten, saya izin sambil menikmati minuman ya. Oh iya, silahkan Pak. Nih, saya sambil ngopi. Monggo. Yuk, ada yang tahu nggak? Gambar burung apa? Gambar burung, Pak. Iya, burung apa? Siapa nih? Dinda Nurjana. Iya, Din, itu benar burung. Tapi burung apa ya? Ada yang tahu nggak? Silahkan, open mic. Jadi kayak Burung suci ya, open mic. Itu Burung pipit. Nah. Ya, burung pipit ya, orang mengenal dengan nama burung emprit atau burung pipit gitu. Lamun di Tasik mah burung pipit. Kalau yang paling kiri ini yang kepalanya putih, kadang orang menyebut